Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hebat? Di channel ini kita nggak cuma nonton video, tapi juga belajar, merenung, dan bertumbuh bersama. Setiap cerita punya pelajaran, dan disinilah tempatnya. Selamat datang di UMW Story Channel, di mana inspirasi, motivasi, dan pengetahuan bertemu. Yuk, mulai kisah hari ini. Jangan lupa like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video bermanfaat selanjutnya. Kebahagiaan yang dibeli tidak akan terganti. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan sawah dan hutan pinus, tinggal seorang pemuda bernama Budi. Ia adalah anak dari pasangan sederhana, Pak Salam dan Bu Salma. Pak Salam adalah pensiunan guru SD, sedangkan Bu Salma menjual QQ buatan tangan di pasar. Sejak kecil, Wahyu terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Ia tidur di kamar berdinding kayu, bangun pagi untuk membantu ibunya membuat kue, lalu membantu ayahnya berkebun sebelum pergi ke sekolah. Meski hidup mereka sederhana, Wahyu tumbuh menjadi pemuda ceria, pekerja keras, dan penuh rasa syukur. Sementara itu, jauh di ibu kota, sahabat masa kecil Wahyu, Rina, menjalani hidup yang sangat berbeda. Setelah lulus SMP, Rina pindah ke Jakarta bersama orang tuanya yang baru saja mendapatkan warisan besar. Rumah mewah, mobil mahal, dan liburan ke luar negeri menjadi bagian dari kehidupan Rina. Namun, yang hilang dari hidupnya adalah kehangatan. Meski memiliki segalanya, Rina sering merasa kosong. Ia memiliki banyak teman, namun tak satu pun yang benar-benar peduli. Percakapan mereka hanya seputar tren, fashion, dan popularitas media sosial. Hatinya terasa hampa, tapi ia tak pernah tahu apa yang hilang. Hingga suatu hari, ia kembali ke desa untuk menghadiri pernikahan sepupu jauhnya. Pagi itu, di desa, suara burung dan udara sejuk menyambut kedatangan Rina. Ia mengenakan pakaian mahal dan make-up tipis, namun tetap mencolok di antara warga desa. Saat ia berdiri di depan pasar tradisional, matanya tertumbuk pada sosok lelaki muda yang tengah memanggul karung berisi singkong. Ia mengenalnya. Itu Wahyu. Wahyu? Serunya agak ragu. Wahyu menoleh, sedikit terkejut, namun segera tersenyum lebar. Rina, astaga, sudah lama banget. Mereka pun duduk di warung kecil sambil menikmati teh panas dan gorengan. Rina bercerita tentang kehidupannya yang sibuk, lalu bertanya pada Wahyu, "Kamu kerja apa sekarang, Yu?" "Aku bantu bapak di kebun. Terus buka bengkel kecil di belakang rumah. Lumayan buat bantu ibu jualan juga." Rina tersenyum canggung. "Wah, hebat ya. Kamu tetap di desa dan tetap kelihatan bahagia." Wahyu hanya mengangguk pelan. "Aku bersyukur aja, Rin. Mungkin hidupku nggak mewah, tapi hatiku tenang." Malamnya, Rina duduk di kamar penginapan sambil memandangi langit penuh bintang. Ia membuka album digital di ponselnya dan menemukan foto masa kecil mereka bermain leong-leong di sawah, tertawa lepas tanpa beban. Ia menitikkan air mata. Di Jakarta, ia memiliki segala hal, kecuali tawa itu. Rina kembali menemui Wahyu keesokan harinya. Kali ini tanpa make-up, dengan pakaian sederhana. Ia membantu Ibu Salma di dapur dan ikut ke kebun bersama Wahyu dan Pak Salam. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tertawa lepas saat terpeleset di lumpur. Sore harinya, mereka duduk di bawah pohon mangga. "Wahyu," kata Rina pelan,
Ternyata rasa bahagia itu bukan soal punya banyak, tapi soal merasakan cukup. Wahyu tersenyum. Betul, Rin. Banyak orang kejar uang biar bisa beli kebahagiaan. Padahal yang bisa dibeli itu hanya rasa senang sementara, bukan bahagia yang tinggal di hati. Beberapa bulan kemudian, Rina membuat keputusan besar. Ia berhenti dari pekerjaannya sebagai marketing brand mewah, lalu pindah ke kota kecil dekat Desa Wahyu. Ia membuka taman baca untuk anak-anak dan mulai menulis buku tentang kesederhanaan dan kebahagiaan sejati. Di sana, ia sering mengunjungi keluarga Wahyu. Tak jarang, mereka mengadakan kegiatan sosial kecil bersama warga desa. Sementara itu, Wahyu juga berkembang. Bengkelnya semakin ramai karena ia selalu jujur dan ramah. Ia juga membantu anak-anak muda desa untuk belajar otomotif dan bertani. Suatu hari, Rina berdiri di depan anak-anak yang sedang mendengarkan dongeng darinya. Matanya berkaca-kaca, tapi senyumnya tulus. Dulu, aku pikir kebahagiaan bisa dibeli, tapi ternyata kebahagiaan yang paling dalam adalah yang lahir dari hati yang tulus, yang merasa cukup, dan yang bisa berbagi. Wahyu dan Rina akhirnya menikah secara sederhana di desa tempat mereka bertumbuh. Bukan pesta mewah, bukan gaun mahal, tapi tawa dan air mata bahagia dari seluruh warga desa menyambut mereka. Dan di sanalah, di sebuah rumah kayu sederhana, mereka membuktikan bahwa kebahagiaan yang dibeli tak akan pernah bisa menggantikan kebahagiaan yang tumbuh dari hati yang bersyukur. Terima kasih sudah menonton kisah hari ini di UMW Story. Semoga cerita ini bisa menginspirasi, menyadarkan, dan memberi semangat baru dalam menjalani hidup. Ingatlah, apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai di masa depan. Taburlah kebaikan, meski kecil, karena hidup ini seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah, tapi selalu berputar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa merasakan manfaatnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di mana setiap kisah punya makna dan setiap makna punya pelajaran. Dari kami di UMW Story, hidup bukan soal seberapa banyak kita memiliki, tapi seberapa banyak kita memberi arti.